Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, karena ruang dan waktu makhluk ciptaan Allah. Allah ada di mana kita berada. Bahkan dalam Quran surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Dan Allah tidak menyatakan kalau yang bersangkutan ada di Mekah, dimanapun kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah ketika sedang di Tanah Suci? Karena kebanyakan orang yang ke Tanah Suci itu sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah. Saya lihat, ya Allah, cobalah mun kieu orang teh semangat teh selamanya gitu. Kalau di Mekah mau ya Allah. Jangankan wajib, yang sunnah pun dikejar. Mereka donaun atau di masjid 5 jam. Tawaf ketika sedang rame-ramenya, sedang padat-padatnya, saya pernah hitung paling lama sejam. 4 jam di tahajud, tawaf tahajud. Tahajud paling sejam. Apalagi kalau setiap rakaat kuliah kulhu, falak bin nas itu ya 20 menit beres sama. Terus habis tahajud zikir, baca Quran, ngadoa, ngahulang. Ditanya kunaon ngahulang, beakeun doa cenah. Saya teh teuing naon deui nu rek dipentai teh. Jadi bingung sorangan. Biasanya di Bandung lamun can komat, can lompat ke masjid, ieu 5 jam atuh beakeun bahan. Saya kurang tarik amin. Jika nu teu yakin gitu. Nah gitu atuh. Sugan jadi doanya. Yang tidak soleh juga kalau soal berdoa rajin. Paling tidak kalau dia merasa tidak soleh sehingga ragu kalau doanya akan dikabul, minimal dia akan meminta pangadoakeun gitu kepada orang yang dianggap soleh, misalnya Pak Soleh. Cik Pak Soleh pangadoakeun gitu ya. Kenapa? Karena kita semua sebagai seorang mukmin yakin, hakul yakin. Betapapun kita sudah berikhtiar, berusaha, berjuang, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Semua usaha kita itu tidak mungkin membuahkan hasil. Selama Allah belum menyatakan kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun. Harapal lah hari surat Yasin. Yasin 82 ya. Jadi selama Allah belum menyatakan kun, jadi nggak akan mungkin terjadi sesuatu. Karena segala sesuatu dalam hidup ini terjadi hanya dengan kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita berdoa. Berusaha itu adalah kewajiban kita. Allah mewajibkan kita untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang kalau mereka atau orang itu belum berusaha untuk merubah nasibnya. Jadi usaha itu adalah kewajiban kita. Sedangkan berdoa adalah hak kita untuk memohon pada Allah, kiranya Allah berkenan untuk menyatakan kun fayakun itu. Untuk usaha yang kita lakukan itu. Jadi seseorang misalnya sakit, pergi ke dokter berobat, lalu sudah minum obat, ayah 3 baskom obat yang sudah diminum itu. Selama Allah belum menyatakan kun sembuh, tidak akan sembuh. Faiza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, hanya Allah yang kuasa menyembuhkan. Terkait dengan masalah berdoa ini, pernah di sebuah majelis ta'lim, seingat saya di Masjid Istiqomah Bandung. Selesai ceramah, ada seorang ibu bertanya, Pak, katanya, mungkinkah Allah mengingkari janjinya?
Saya terkejut mendengar pertanyaan itu. Spontan saya mengatakan, saya sarankan sebaiknya ibu segera bertobat. Maka beliau pun kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kemudian saya tanyakan pada ibu tersebut, kenapa sampai terlintas dalam pikiran hal seperti itu. Kan mustahil Allah mengingkari janjinya. Kalau manusia mengingkari janji, biasa. Malah ada yang rajin, ngitung-ngitung katanya, si eta baheula, si eta. Selama 10 tahun itu ada 40 janji yang tidak dipenuhi. No iya gecigana gitu saruana itu. Ya. Jadi kalau manusia itu ya sudah sering kita udah kenyang dibohongin itu ya dengan janji-janji palsu itu. Jadi kalau Allah mustahil mengingkari janjinya, lalu kenapa sampai terlintas dalam pikiran ibu hal semacam itu? Si ibu lalu mengatakan, berkali-kali saya mendengar para ustadz menyampaikan firman Allah, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, pasti saya akan kabulkan. Pak, saya sudah 7 tahun berdoa, minta diberi keturunan. Sampai detik ini, gak ada Allah mengabulkan doa saya. Maka saya katakan kepada, itulah mungkin kenapa tema kita pagi hari ini adalah apa penyebab utama doa tidak terkabul gitu ya. Paling tidak ada 2 alasan utamanya. Pertama, doa itu tidak dikabul karena yang bersangkutan belum memenuhi syarat yang Allah tetapkan. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah dengan jelas menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa iza sa'alaka ibadi, jika ibad-ibadku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dekat dengan siapa? Dengan ibad-ibadku itu. Maka saya akan kabulkan, kata Allah, doa orang-orang yang berdoa padaku. Siapa yang doanya pasti dikabul oleh Allah itu? Mereka yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Mereka itulah yang diberi gelar ibad. Wa iza sa'alaka ibadi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran, ada 2 istilah yang biasa dipergunakan oleh Allah untuk menyebut kata hamba. Ada abid, ada ibad. Kalau tulisan Arabnya abid, ain ba ya dal, abid. Kalau ibad, ain ba alif dal. Dua-duanya artinya hamba. Cuman penggunaan yang berbeda. Jadi kalau ibu bapak baca di dalam Al-Quran ketemu kata abid, maka itu pasti yang dimaksud adalah hamba Allah secara umum. Yang mukmin, yang kafir, nu soleh, nu teu soleh, nu teu pati soleh, nu rada soleh, itu semuanya abid. Karena semua makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau Allah ingin menyebut hamba-hambanya secara khusus yang mukmin, anu sarolehah seperti ibu-ibu di sini. Tah, ini lumayan gestararik ya mah. Ya. Nah itu maka sebutannya adalah ibad. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada orang yang begitu luar biasa soleh dengan sekian kriteria kesolehannya,
Bisa dibaca di Quran mulai surat Al-Furqan 63 sampai selesai. Ada sekian kriteria kesolehan. Mereka diberi gelar oleh Allah Ibadur Rahman. Bukan Abidur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan selanjutnya lah. Nanti baca di rumah. Nah, mereka diberi gelar ibad. Nah, orang-orang yang soleh inilah yang dekat dengan Allah, yang Allah janjikan kalau mereka berdoa pasti saya akan kabulkan doa mereka itu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, antara abid yang tadi umum dengan Allah itu ada jarak. Imam Al-Ghazali menggambarkan jarak itu dengan sebuah tangga dengan 10 anak tangganya. Jadi untuk kita bisa mendekatkan diri pada Allah, maka kita harus menaiki tangga demi tangga anak tangga itu sampai bisa di tangga 10. Nah, kalau sudah sampai di tangga 10, nah kita sudah dekat dengan Allah. Orang-orang sufi menyebut tangga itu thariqat. Artinya jalan. Jalan yang harus ditempuh untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Orang-orang ulama fikih menyebutnya syariat. Pernah dengar istilah itu? Tarekat. Ya, itu ya. Thariqat sebenarnya cuman lidah kita mungkin rada berat nyebut thariqat, ini harus tarekat gitu ya. Nah, kalau orang-orang sufi kalau sudah sampai di tangga tertinggi, sudah dekat dengan Allah, mereka menyebutnya sudah sampai tingkat ma'rifat. Kalau ulama fikih menyebutnya sudah sampai hakikat. Al-Quran menyebutnya ibad. Nah, apa tarekat itu atau syariat itu? Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah, mendekatkan diri pada Allah. Dengan tidak puas melakukan yang wajib, tapi memperkaya diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Tidak puas meninggalkan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Gitu. Nah itu bentuk mujahadahnya, tarekatnya itu. Jadi tidak cukup dengan sholat yang fardu yang 5 waktu, dia melakukan banyak sholat-sholat sunnah, tidak merasa cukup dengan zakat yang wajib, dia banyak bersedekah. Pokoknya semua yang Allah sukai, dia lakukan. Maka Allah menyatakan dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya bin nawafil, barang siapa yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan melakukan nawafil. Nawafil itu istilah untuk ibadah-ibadah sunnah. Maka aku pun akan dekat dengannya. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, saya sudah 1 hasta. Kalau dia mendekatkan dirinya 1 hasta, saya sudah 1 depa. Kalau hambaku mendekatkan dirinya dengan berjalan kaki, saya dengan berlari, kata Allah. Makin seseorang mendekatkan diri pada Allah, makin Allah dekat dengan dia. Maka ada benarnya juga itu Bimbo dalam lagu mereka Tuhan. Ya. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Mungkin Bimbo diilhami oleh hadis qudsi ini. Nah, kalau dia sudah dekat dengan Allah, dalam Al-Quran sudah jadi ibad, pasti kalau dia berdoa pasti dikabul oleh Allah. Tapi kalau masih jadi abid, ya moal. Nah, dari sinilah kita mulai memahami kenapa banyak orang yang berdoa di tanah air sampai bertahun-tahun tidak juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia pergi ke tanah suci, umrah atau haji, berdoa lagi di sana, kontan aja dikabul. Dulu saya punya seorang sahabat, itu 13 tahun berdoa dan berusaha ingin punya keturunan.
Anggar saya tidak punya. Bahkan semua dokter sudah angkat tangan. Malah dokter di Chicago, dia sempat sekolah terakhir di Chicago. Dia periksakan ke dokter di sana, malah dokter di sana mengatakan mustahil Anda bisa punya keturunan. Kenapa? Istrimu 100% mandul, gak ada peluang. Setelah 13 tahun itu dia punya kesempatan untuk pergi haji dengan istrinya. Pulang dari haji ditanya, gimana kesan selama di Tanah Suci? Ya kira-kira sama lah dengan yang lain. Cuman ada kesan yang gak mungkin saya lupakan. Betapa puasnya kami berdua, maksudnya dia dan istrinya, menangis di depan multazam. Saat kami berdoa, ya Allah izinkan kami punya keturunan. Biarlah semua orang menyatakan mustahil, semua dokter ahli itu menyatakan mustahil. Bagi engkau tidak ada yang mustahil Allah. Hanya 2 bulan, gak sampai pulang dari Tanah Suci, istrinya dinyatakan oleh dokter positif hamil. 13 tahun. Kalau nggak salah anaknya tuh semuanya 5 sekarang. Makanya antara dia dengan anaknya tuh jauh karena kosongnya 13 tahun. Nah ini yang kemudian sering mendorong orang untuk bertanya kenapa harus di Tanah Suci baru doa itu dikabul. Sehingga ada yang dengan gegabah menyimpulkan jangan-jangan Allah itu ada di Tanah Suci. Kalau benar Allah ada di Tanah Suci, rugilah kita yang ada di Kota Baru Parahyangan ini. Apa enggak sebaiknya orang pindah wae gitu ke Mekah gitu. Jadi TKW itu. Untung kesimpulan ini salah. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu makhluk ciptaan Allah. Allah ada di mana kita berada. Bahkan dalam Quran surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Dan Allah tidak menyatakan kalau yang bersangkutan ada di Mekah, dimanapun kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah ketika sedang di Tanah Suci? Karena kebanyakan orang yang ke Tanah Suci itu sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah. Saya dulu sering sekali membimbing jemaah haji, berhaji, umrah gitu ya. Saya lihat ya Allah, coba lamun kieu, orang teh semangat teh. Selamanya gitu. Kalau di Makkah mau ya Allah. Jangankan wajib, yang sunnah pun dikejar. Bahkan saking semangatnya, yang tidak sunnah pun dilakukan. Terkawap ningali aya batur rada aneh setik cium. Batur ngosapan naon ngiluan ngosapan gitu kan. Sehingga saya berapa kali pernah menegur para jemaah itu, terutama jemaah Indonesia. Sekali di Madinah itu, di depan Masjid Quba, itu ada marmer di depan masjid gitu ya. Ibu masih ingat itu ya, di depan Masjid Quba itu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu duaan, suami istri, kita ngusapan marmer gitu. Dari kejauhan saya lihat yang bapak si bapaknya pakai kopiah. Buat Indonesia ya. Kenapa pakai kopiah lawan Indonesia, Malaysia gitu kan. Kayaknya saya begitu saya hampiri ya Allah. Pas saya lihat di jaketnya tulisan ngerakeun pisan ti Bandung. Ampun ya Allah. Kayaknya saya bilang Bapak karena naon itu. Biasalah Pak Haji cenah ngalap-ngalap berkah ya. Berkah naon sih teh? Cenah ada si Arab eta ge sarua tadi cenah ngusap-ngusap dia. Pak si Arab eta mah memang pegawai di masjid ieu. Makanya ngusap lagi make lap. Hari bapak jauh-jauh ti Bandung hayo ka dieu ngadon ngusapan lu kieu. Digaji henteu.
Balah saya bilang ambil air wudhu, masuk ke masjid, sok sholat sunnah 2 rakaat, pek doa. Mungkin ini karena ada tulisan Arabnya di marmer nanti kan. Nyawa jarod dari Arab. Ini kebetulan saya ngerti bahasa Arab, saya bilang Pak, saya terjemahkan nih. Nu di luhur mapan Bapak apal sama Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya itu, ini terjemahannya, saya bilang Masjid Kuba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad pada tanggal sekian bulan sakitu tahun sakitu. Jadi itu batu prasasti itu. Jadi karena kudu dilapankeun, kunaon eta teh sekalian diletakkan tan marmer eta. Tapi saya tetap angkat topi lah, lihat semangatnya itu. Walaupun ya semangat aja kalau tidak didukung dengan ilmu yang baik malah jadi salah gitu ya. Waktu sholat zuhur katakanlah 12:30 misalnya atau jam 1, jam 10 ke di masjid. Nanti selesai zuhur ajak pulang, Bu, pulang. Kagok asar. Pan ibu can makan siang. Rek makan siang di Bandung. Mumpung di dia ya orang ibadah. Kebenaran dia makal ieu cenah leupet hiji cenah dahar leupet itu. Minum deui jam-jam deui. Nanti selesai zuhur kagok asar. Selesai asar lah maulilah di maghrib. Barina di hotel rek naon ngaduan sare. Sampai akhirnya Isya. Begitu Isya pulang makan, ngobrol dengan temannya sebentar, paruman lampu kunaon. Sieun telat cenah hudang, rek hudang jam sabaraha? Jam 12. Jam 12:30 ke di masjid deui. Subuh masih kena 4-5 jam. Rek ngadoan naon atuh di masjid 5 jam. Tawaf ketika sedang rame-ramenya, sedang padat-padatnya, saya pernah hitung paling lama sejam itu. 4 jam di tahajud. Geus tawaf tahajud. Tahajud paling sejam. Apalagi kalau setiap rakaat kuliah kulhu falak bin nas itu ya 20 menit beres mah. Terus habis tahajud zikir, baca Quran, ngadoa, ngahulang. Ditanya kunaon ngahulang? Beakeun doa cenah. Saya teh teuing naon deui nu rek dipentai teh. Jadi bingung sorangan. Biasanya di Bandung lamun can komat, can lompat ke masjid, ieu 5 jam itu beakeun bahan. Pernah juga ada pulang dari masjid zuhur, pelepotan kesang. Tanya, kunaon? Mana kesangan gitu? Saya teh penting teh geus niat, rek sedekah geus nyiapkeun duit realan. Tadi bada lohor neangan fakir miskin, benang-benang di Babul Malik. Dari dia ke Babul Malik itu karena 400 meter bolak-balik pemanasan lompatan ingin mengejar fakir miskin. Ya kalau sudah seperti itu, usaha seseorang mendekatkan diri pada Allah, kan tadi janji Allah, 1 jengkal Allah sudah 1 hasta. Gitu. Dekatlah dengan Allah. Pantas banyak doa dikabul. Andai kata di Bandung kita melakukan itu, pasti kita akan dekat dengan Allah. Tapi dah gitu, begitu balik ke Bandung, balik deh ke undang-undang dasar kedul jeung hoream teh gitu. Ayo Pak Haji, cenah urang ke masjid. Didinya mah teu ngarti. Cek ustad saya basa keur di Mekah, sakali orang asup Masjidil Haram nilainya teh 100.000. Jadi didinya ayeuna bolak-balik ke masjid nu aya di Bandung, nu di Cimahi, rek di mana bolak-balik 100.000 kali, sarua jeung saya basa di Mekah sakali. Sok ayeuna di Mekah saya sabaraha kali ke Masjidil Haram, kalikeun 100.000. Makanya saya mah geus tenang, sok didinya ke masjid maka masjid lah. Nah, saya mah teuing itu haji mabrur, haji kabur.
Bahasa di Mekah mainan nepi ka kesangan, budak-budak fakir miskin. Balik ke Bandung, fakir miskin, nu kesangan, budak-budak manehna. Kadang-kadang geus katingali fakir miskin di Parapatan. Ya Allah karunya teh eta fakir miskin jeung hujanan di geus kacepeng duit 5.000. Sabot nepi ka Parapatan teh istikharah heula. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Akhirnya pas Parapatan memutuskan dan menetapkan. Persabar cenah keur riweuh lah ieu teh cenah gitu. Jadi bagaimana kita akan dekat dengan Allah kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di dalam hadis ada 3 pihak. Ya, manusia yang 3 golongan manusia yang doanya itu pasti dikabul oleh Allah. Yang kalau kita lihat semuanya ini karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ternyata bukan ulama, ya. Pemimpin yang adil. Ya kalau kebetulan pemimpinnya seorang ulama, ya karena posisinya sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Ya bayangkan saja oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dalam Islam itu kan menyenangkan hati orang lain dengan senyum saja sudah ibadah. Ya kan? Padahal apa beratnya senyum? Sekedar menarik urat-urat di sekitar bibir ya, tah pira kadar kitu. Saya belum pernah melihat ada orang senyum ka kesangan gitu. Gitu saja sudah ibadah. Sekarang bagaimana berapa banyak ibadah seorang pemimpin yang memeras otak, tenaga, segala macam pikiran untuk membahagiakan rakyat yang dipimpinnya. Sehari berapa ibadahnya? Kalau di negeri ini, bayangkan seorang pemimpin itu beribadah sehari berapa itu? Berbakti, beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada 280 juta rakyat yang dipimpinnya. Berapa ibadahnya per hari? Sehingga membuat rakyatnya itu semuanya sejahtera, bahagia, dunia akhirat dalam ridha Allah. Wah. Pasti pemimpin itu sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu pemimpin yang adil ya ini ya. Jangan minta apa-apa, Bu. Minta didoakan. Minta aja didoakan, tolong doakan saya agar saya bisa masuk surga. Doanya makbul. Dan nanti kalau ibu, bapak ketemu pemimpin yang adil, tolong saya diberitahu. Karena saya juga ingin minta didoakan. Karena selama ini saya belum menemukan pemimpin yang adil itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil menurut Allah adalah menempatkan aturan dan hukum sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi selama tidak melaksanakan Quran dan Sunnah, tidak ada yang adil. Semuanya zalim. Setiap pelanggaran terhadap aturan Allah adalah zalim. Makanya ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, apa doa mereka? Rabbana zalamna anfusana. Karena melanggar aturan Allah itu adalah kezaliman. Kalau ada pemimpin yang adil, maka mereka adalah orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Yang kedua, as-shaim hatta yaftur. Orang yang saum sampai dia berbuka. Lamun benar saumna. Saum itu syariatnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Makan, minum, makanan, minuman milik kita yang halal.
Menahan diri dari mendekati dalam tanda petik suami istri kita sendiri yang halal. Itu syariat saum. Hakikatnya dimaksudkan oleh Allah agar kita mampu saum seumur hidup dari makan minum yang haram. Makan minum milik batur yang haram. Sebab kalau dia sudah mampu saum menahan diri dari makan minum milik dia yang halal, masa dia tidak mampu menahan diri dari makan minum milik batur yang haram? Kalau dia sudah mampu tidak mendekati itu istrinya sendiri yang halal selama saum itu, piraku dia tidak mampu mendekati istri batur. Nah itu hakikat saum itu. Nah kalau orang betul-betul sudah saum seperti itu, pasti dekat dengan Allah. Maka Allah menjamin orang yang saum itu pasti akan dikabul doanya. Lamun saumna. Yang ketiga, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah adalah doaul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Walaupun orang yang teraniaya itu tersoleh-soleh teuing. Tapi dia jadi dekat dengan Allah karena Allah dekat dengan pihak orang yang teraniaya. Allah sangat benci dengan orang yang berbuat zalim. Kenapa? Yang berhak berbuat zalim itu hanya Allah, Pak. Dia pemilik seluruh alam semesta ini. Dia berhak untuk berbuat apa saja. Tetapi Allah kemudian bersumpah dalam sebuah hadis qudsi itu, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Saya maha kuasa untuk berbuat zalim. Tapi saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Sehingga tidak akan pernah ada satupun manusia yang dizalimi oleh Allah. Termasuk orang kafir. Nanti orang kafir ketika dijebloskan ke dalam neraka jahanam itu, mereka akan mengatakan, Allah maha adil. Memang selayaknya saya harus masuk neraka jahanam. Enggak ada kezaliman itu. Kalau Allah yang berhak berbuat zalim saja mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman, betapa murkanya Allah kalau ada manusia berbuat zalim. Sebaliknya, Allah malah dekat dengan orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu dizalimi seseorang, di samping harus bersabar itu bersyukur. Orang itu telah membuat ibu jadi dekat dengan Allah. Jadi kadang-kadang ada orang bodoh gitu ya, dia benci pada seseorang lalu dia zalimi. Engkau benci, malah dia membuat orang itu jadi dekat dengan Allah. Dan Allah menjadi murka kepada dia gitu. Nah orang yang dizalimi itu sangat dekat sehingga kalau dia berdoa, doanya pasti dikabul. Walaupun tepati soleh teing. Apalagi kalau orang itu soleh. Hati-hati Pak. Orang itu soleh, lalu karena solehnya itu bangun dia tengah malam, terus tahajud. Lalu dia ngadu pada Allah, ya Allah nyeri hati pisanku seeta. Apa kesalahan saya? Kenapa kau tega dia menzalimi saya? Karena soleh maka doanya pun bagus. Ya Allah, apa enggak sebaiknya orang itu dikasih pelajaran gitu, Allah lah ngarah sadar gitu. Kan bagus doanya itu. Kira-kira cekal siap orang sikat sekalian ya mah itu. Tanpa orang itu yang terzalimi itu berdoa saja, orang yang berbuat zalim itu sudah layak untuk diazab oleh Allah. Apalagi kalau yang terzalimi terus berdoa. Apalagi kalau yang terzalimi itu orang yang soleh. Saya enggak membayangkan itu kalau bangsa Indonesia terutama umat Islam yang mayoritas ini berkumpul lalu sama-sama berdoa itu minta ya orang-orang yang berbuat zalim itu dihukum. Habis itu saya yakin itu. Habis itu. Ya. Jadi ini 3 pihak. Jadi selain ada lagi dalam hadis itu dikisahkan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah
waladun solehun, anak yang soleh. Jadi anak juga harus anak yang soleh. Namun itu soleh mah ya percuma itu. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi sangat mungkin doa itu tidak dikabul bukan karena Allah tidak memenuhi janjinya. Memang orang itu tidak memenuhi syarat karena dia belum menjadi ibad. Belum menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, nah ini ya, sangat mungkin doa itu tidak dikabul oleh Allah karena yang bersangkutan bergelimang dalam kemaksiatan dan mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah. Mari kita renungkan sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yakbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, maha suci. Karena itu dia tidak akan pernah mau menerima dari hambanya kecuali yang baik dan suci pula. Allah maha suci, karenanya dia tidak mau menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Lalu Rasulullah SAW membaca 2 ayat dalam Al-Quran, di mana Allah memerintahkan wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti perintahnya pada para rasul. Lalu ayat yang pertama yang beliau baca adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Di mana Allah menyeru pada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal thayyiban. Halal dan baik ya. Dan beramal solehlah. Jadi Allah mengingatkan kepada para rasul, jangan pernah makan kecuali yang halal dan yang thayyib, yang baik. Lalu beliau membaca lagi Quran surat Al-Baqarah 172. Di mana Allah menyeru kali ini kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah yang baik-baik, hal yang halal, yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kalian, lalu bersyukurlah pada Allah. Jadi baik pada para rasul dan orang mukmin sama. Allah hanya mengizinkan kita untuk menikmati yang halal. Setelah itu beliau kemudian mengkisahkan tentang seorang pria. Digambarkan di situ yutilus safar. Pria itu sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, jalan saja kemana gitu. Kenapa? Ya nggak punya rumah untuk pulang. Jadi tidur di mana sudah harus tidur di pinggir jalan di mana saja. Ini gambaran awal dari penderitaan yang bersangkutan. Ya. Semakin lengkap penderitaan itu digambarkan as'asa akbara. Rambutnya kusut, pakaiannya kumal. Jadi udah nggak sempat lagi mikirin rambutnya. Pakaian kumal karena nggak punya ganti. Jadi udah gambarannya lengkap lah ini. Seorang laki-laki yang luar biasa sangat menderita. Si pria itu kemudian di tengah padang pasir di bawah terik panas matahari, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengulurkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, wahai Tuhan, sudah enggak kuat saya Allah. Nah, dia mintalah dibebaskan dari penderitaannya itu. Sahabat yang menyaksikan ini kemudian berkomentar, masa sih Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya?
sudah menderita seperti itu, memelas seperti itu, di tengah padang pasir, seolah-olah dia tidak mau meninggalkan padang pasir yang bisa membuat kulitnya terbakar mungkin saking panasnya sebelum Allah mau mengabulkan doanya. Alangkah terkejutnya para sahabat ketika Rasul mengatakan, dalam kondisi dia seperti itu, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dia. Loh kenapa Rasulullah? Nah pertanyaannya kan itu. Mereka karunya teuing kenapa? Kata Rasulullah SAW, sebelum dia menderita seperti sekarang ini, dulu dia hidup dalam kecukupan. Bahulana mah lumayan benghar. Cuman sayang sebagian dari hartanya itu diperoleh dengan jalan yang haram. Sehingga wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghuzya bil haram. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, dibeli dari harta yang haram. Sehingga dia dikenyangkan, dihidupkan dengan harta yang haram. Kalau hidupnya sudah bergelimang dengan yang haram-haram seperti itu, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa dia? Kan tadi awal hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci, maka dia tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Sekarang mari kita ambil contoh ya, biar kita menyadari ya semua ini ya kita ini. Karena sedikit-sedikit nanti cobalah para ulama istighosah berdoa agar negeri ini disejahterakan. Moal, nggak akan rek berdoa kumaha ge. Selama kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman seperti ini. Sekarang saya ambil contoh. Gara-gara seseorang hitut. Hari hitut naon lama cenah. Bobos. Gara-gara seseorang bobos. Jadi tepararantes malahan. Hitut lah asa leuwih ngeunah hitut da. Da bari lagi hitut rek dilemes-lemes ge angger hitut. Gara-gara seseorang hitut. Berdosa enggak? Berdosa enggak seseorang hitut? Tidak. Berdosa, Bu. Berdosa lamun mainnya teu ngaku. Dinya hitutnya. Teu daek meduna kita teu ngaku doraka pedah ngawadul. Ari hitutna mah tidak berdosa kan? Matak lamun hitut mah ngaku lah. Bukan perbuatan dosa hitut. Tapi setelah seseorang hitut, jangan pernah sekali-kali dia berani mendekatkan diri pada Allah dalam sholat. Nggak akan diterima sholatnya. Tepira padahal sampai ada hitut. Itu. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah setelah dia hitut, dia tidak dalam keadaan suci. Kalau mau mendekatkan diri pada Allah dalam salat, bersuci dulu, wudu. Yang nanti syarat wudu itu membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh dua kaki, itu rukunnya. Belum lagi sunnahnya kumur-kumur, bersihkan hidung, telinga. Yang kadang-kadang pernah saya ada orang bertanya, kunaon jadi urusannya jadi gitunya. Hitut keluar ti mana cenah? Ayo kudu dibersihan. Ya saya bilang geus aturanana memang kitu. Nya kunaon aturanna kitu? Ayeuna keheul saya teh pada ribut ditanya wae. Ari di dinya lamun hitut nu era nu mana tah? Nu matak beureum lamun hitut lamun era nu mana? Pan beungeut lain nu di tukang. Matak eta nu dibasuh teh. Gara-gara seseorang buang air kecil, buang air besar, perbuatan dosa? Tidak. Tapi setelah itu terjadi, jangan coba-coba sholat.
Harus berwudu dulu. Harus bersuci dulu, bisa baru menghadap Allah. Gara-gara seorang dalam keadaan junub karena melakukan hubungan suami istri. Halal haram? Halal dengan suami sendiri, dengan istri sendiri. Bahkan sangat mungkin bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Gitu. Tapi setelah hubungan itu terjadi, kali ini tidak bisa hanya berwudu. Harus mandi junub. Basuh seluruh badan. Padahal yang dilakukan bukan perbuatan haram. Gara-gara seorang wanita sedang dalam keadaan haid, nifas. Kali ini jangankan sholat, haram baginya saum. Haram tawaf di sekitar Ka'bah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram itikaf di masjid. Haram tadarus Al-Quran. Kecuali kalau terpaksa membaca Al-Quran karena dia seorang guru, misalnya guru agama atau ustazah. Bahkan dalam keadaan junub, nggak boleh seorang masuk masjid illa abiris sabil, kecuali kalau terpaksa dia harus lewat itu. Padahal haid nifas bukan pelanggaran. Allah yang menciptakan wanita itu akan mengalami situasi seperti itu. Gara-gara air liur anjing nempel di badan seseorang, tangannya misalnya, maka hanya harus dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Kalau dibawa air liur anjing itu dalam sholat, tidak sah sholatnya. Allah Maha Suci, tidak menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Kalau gara-gara hitut, buang air kecil, buang air besar, junub, haid, nifas, air liur anjing telah menghalangi seorang untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana kalau yang sudah najis itu darah, daging, dan lemak dalam tubuhnya karena yang dia makan itu adalah sesuatu yang haram. Soklah ngaharulang. Ya. Yang haram itu ada haram zatnya, ada haram cara memperolehnya. Kalau haram zatnya nggak banyak sebenarnya. Bangkai, daging babi, darah, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Lalu ada tambahan dalam hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi yang pasti halal lebih banyak lah. Ayam, entog, naon deui, meri, sapi, kerbau, kambing, domba, embe, naon deui banyak sekali itu, marmot, kelinci dan sebagainya. Daging ayam halal haram? Halal lamun nu urang. Lamun eta hayam misalnya hayam tetangga asup ka pekarangan urang. Terus ke urang tadi pangmukakeun panto ngaron asup ka jero imah. Kabeneran keur nyepeng peso kapencit. Geus kitu kagoreng dagingna, geus kitu kadahar. Ya haram, semua yang halal menjadi haram kalau diperoleh dengan cara yang haram. Daging hayam tetangga di mana saya menang meliti pasar? Nyari menang meliti pasar nama, tapi eta duitnya di mana? Kan hasil nipu, hasil maling, hasil korupsi, ya tetap saja haram. Jadi kalau sudah haram yang masuk kemudian jadi darah daging, bagaimana dia mau berdoa pada Allah? Makanya ibu, kalau ibu misalnya dapat nafkah dari suami, adalah hak ibu untuk bertanya, min aina laka haza? Seperti Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam ketika dilihat ada hidangan makanan, min aina laki haza, menang di mana ya? Nah itu pertanyaan itu harus kita tanyakan.
Misalnya biasanya suami memberi nafkah pada ibu sebulan itu 5 miliar misalnya kan. Hari ini mau ditarik pisan aminnya ya. Hari tadi mau amin. 5 miliar kan lah dia contoh. Mumpung contoh dari kealaman memual meren. Kalau perlu saya tambah 10 miliar. Nah sok lah. Tiba-tiba itu biasanya 10 miliar tiap bulan itu. Tiba-tiba suami ngasih 20 miliar. Maka ibu harusnya bertanya. Ulah ngan atau hungkul, tanya. Nah Kang itu di 20 kan biasanya ngan 10 miliar. Kunaon gitu halal ente. Lalu kalau kata suami 100% halal, alhamdulillah saya akan nikmati Kang. Tapi kalau kata suami halal 25% nama. 25% nama haram, nanti duit haram. Maka Kang dicanak dia lah, saya tolong jangan dinafkahi dengan harta haram. Jadi bagaimana mau bersuci lagi di hadapan Allah? Kalau tadi misalnya air liur anjing bisa dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, kembali bisa suci di hadapan Allah. Kalau sekarang yang sudah najis itu sudah darah, daging, lemak dalam tubuh, bagaimana mensucikannya? Mau cuci darah? Diganti semua darahnya. Asal mungkin bisa itu. Lamun bisa gitu, terus kumaha daging? Cuci daging. Cuci lemak. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali taubat. Taubat nasuha. Itu yang bisa mensucikannya. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, mestinya orang ini jangan dulu berdoa. Nggak akan dikabul oleh Allah. Harusnya dia bersuci dulu. Taubat dengan taubat nasuha. Baru dia berdoa. Jadi kalau saya misalnya diajak, ayolah kita kumpul para ulama, kita berdoa bareng-bareng, kita minta agar Allah memberkahi kehidupan negeri ini. Menurut saya percuma. Percuma. Kalau mau, lakukan dulu taubat nasional. Sok tarobat heula, areureun heula ya dari perbuatan yang haram dan zalim ini. Nah, baru kita punya hak untuk berdoa itu. Ya. Jadi sangat mungkin sekali doa itu tidak dikabul karena seseorang hidupnya sudah bergelimang dengan yang haram. Jadi udah dua ya itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini masih ada waktu nggak nih? Masih ya? Kita ada waktu sampai asar ya. Ya. Oh hebatnya, siap-siap. Abdi nu teu siap Ibu. Nah sekarang ada pertanyaan begini. Si ibu tadi itu. Pak, apa hubungan hadis itu dengan masalah saya? Saya sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah. Rasa-rasanya saya nggak pernah makan harta yang haram. Lalu saya tanya, Ibu pernah mengeluarkan zakat dari harta Ibu? Tiap tahun Pak, yang 2,5 kilo beas ya. Bu, itu apa zakat fitrah Ibu? Maksud saya zakat harta, karena saya agak mengenal juga siapa Ibu yang bertanya itu. Jadi kalau seseorang muslim, hartanya sudah memenuhi kewajiban untuk dizakatkan, hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul genap 1 tahun, lalu kemudian tidak dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka dia telah memakan harta haram. Karena Allah sudah menetapkan 2,5% itu bukan lagi milik dia, tapi milik 8 golongan yang ada dalam Quran surah At-Taubah 60. Yaitu diantaranya milik fakir
miskin. Jadi kalau kemudian seorang muslim yang kaya, yang punya kewajiban zakat, tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia telah memakan hak milik batur. Memakan harta haram. Apa bedanya dengan mencuri? Bedanya kalau mencuri mengambil hak orang lain, kalau ini tidak menyerahkan hak orang lain, itu sama aja harta haram. Lalu dia makan, dimakan pula oleh istrinya, dimakan pula oleh anak-anaknya. Padahal yang dia makan itu harusnya menjadi makanan fakir miskin. Cuman sayang para fakir miskin itu banyak yang nggak tahu mungkin ya. Sehingga saya pernah punya niat dulu, harus dikumpulkan fakir miskin sa-Bandung itu di masjid mana gitu, Istiqomah gitu kan. Saya kumpulkan semua fakir miskin itu. Lalu saya beritahu, wahai para fakir miskin, sebenarnya di harta orang-orang kaya yang muslim itu 2,5% milik kalian, sikat. Sehingga nanti para fakir miskin itu datang ke rumah orang-orang muslim yang kaya itu, main persaban, itu gedor. Mana 2,5%, duit saya, gitu kan, itu. Tapi kepikir oleh saya pasti bakal rame, itu bakal ribut, itu terjadi ya niat itu teh. Antong itu. Kita lebih baik menyadarkan saja orang kaya gitu ya. Sadar gitu Bu. Begitu harta itu tidak kita keluarkan, kita telah memakan harta haram. Sekarang lebih ironis lagi. Betapa banyak umat Islam yang ngakalin harta waris. Dan yang ngakalin itu bukan umat Islam yang mengenal Islam. Dari ibu-ibu majelis talim, bapak-bapak dari yang biasa ke masjid, Pak. Diakalin kumaha itu harta waris itu supaya jangan jatuh ke tangan saudara-saudara yang lain. Karena dia tidak punya anak laki-laki. Caranya, kan kalau seorang misalnya tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan tidak menghabiskan harta. Misalnya suami meninggalkan istri dan 2 orang anak perempuan. Istri 1/8, anak perempuan yang 2/3 bagi rata. Kan gak habis. Lalu kemana itu sisanya? Kepada saudara dari almarhum. Dia gak mau saudaranya dapat. Lalu gimana? Ya, dihibahkan saja semasa hidupnya itu kepada anak-anaknya. Sehingga tidak meninggalkan harta waris. Kan jahat itu. Mencoba menentang aturan Allah, diakal-akali aturan Allah karena tidak ingin harta waris itu jatuh kepada orang lain. Padahal itu saudaranya, saudara kandungnya misalnya. Atau saudara sebapa atau saudara seibu. Satu. Atau ada lagi yang mencoba mencari dalil lain lah, aturan mana nu penting harta waris dibagi sama rata laki-laki dan wanita. Kesian sekali yang wanita, berarti si wanita itu akan memakan harta haram. Dan ini bukan hanya saja akan membuat doa tidak terkabul. Lihat An-Nisa 10, allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidak sesuai aturan Allah, maka samalah dengan dia memenuhi bara api sepenuh perutnya. Dan kelak itu di akhirat akan menyala-nyala. Kasihan betul itu. Atau ada juga yang berusaha untuk mengambil harta suami setengahnya. Begitu cerai atau misalnya meninggal, maka si istri ngambil dulu setengah dari harta suami, gonogini. Di mana ada aturan gonogini dalam Islam? Tolong tunjukkan pada saya satu ayat, satu hadis. Gak ada gonogini. Ini saya ingin menyampaikan ini supaya jangan sampai kita jadi memakan harta haram. Bahwa aturan waris sudah diatur, sudah dibagi sesuai aturan Islam. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Lalu si anak laki-laki kemudian mengatakan, saya telah terima hak saya sebagaimana ditetapkan oleh Allah.
karena adik saya masih banyak kekurangan, saya serahkan sebagian untuk adik saya, sok dibagi rata. Silakan. Atau mau diserahkan seluruhnya nih untuk adik saya saja, untuk kakak saya yang perempuan, mangga. Tapi jangan pernah kita melangkahi aturan dan hukum Allah. Sok ngaharulang deui ari kitu mah pan resep ini. Maka silakanlah nanti di rumah dilanjutkan ngahulangna gitu kan. Namanya dilanjutkan di rumah. Tapi saya hanya punya kewajiban menyampaikan agar kita berhati-hati. Karena tadi Rasulullah sudah mengatakan Allah zat yang maha suci, tidak akan pernah menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Jangan harap orang bisa beribadah dengan harta haram. Nih saya tutuplah ini ya dengan renungan satu hadis. Dalam satu hadis digambarkan begini. Ada orang yang pergi ke tanah suci. Entah umroh atau haji. Lalu kan kita mulai berihram dan sudah mulai melaksanakan kalau mau langsung umroh gitu ya. Itu kan di mikot ya. Mikot makani. Nah, kalau kita dari Indonesia itu di Yalamlam ya, atau di Qarnul Manazil. Nah disitulah dia akan membaca talbiyah. Mulai sejak itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kan begitu? Apa artinya? Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Lalu Allah menyeru dari arah sana kepada para malaikat. Hai malaikat, sambut kehadiran tamuku. Dia tamu Allah, duyufur Rahman. Layani segala keinginannya. Bahagialah dia. Maka banyak orang jemaah haji, jemaah umrah itu yang merasakan betul-betul jadi tamu Allah itu. Tersesat tiba-tiba ada yang menolong. Ini ada saja gitu ya. Allah menolong ketika kita pantas karena kita jadi tamu Allah. Nah ada lagi kata dalam hadis itu. Orang yang datang sampai di miqat membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Allah menyeru kepada malaikat. Wahai malaikat, tolak kehadirannya. Dia bukan tamu saya, kata Allah. Karena dia datang dengan harta yang haram. Can ge asup ke Mekah, can ge tawaf, can naon geus ditolak ku Allah di perbatasan. Gak bisa orang beribadah mendekatkan diri pada Allah dengan cara yang haram. Tuh kan jadi sepi hari kiamat. Tapi juga ulang. Maka saya ingin menyampaikan ini. Kalau ada pernah kita terlibat apapun, bertaubatlah kepada Allah, bersihkan harta kita, bersihkan diri kita, baru kita bisa berharap hidup kita diberkahi dan diridha Allah, baru kita bisa berharap doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saya kembalikan dulu kepada itu ya. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Masya Allah ya ibu-ibu jadi terjawab ya. Kenapa selama ini doa saya kok tidak terkabul aja gitu. Bisa jadi belum dekat dengan Allah atau masih bergelimang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan itu menjadi cahaya ya untuk kita supaya bisa menerangi langkah-langkah kita ke depannya dan kita bisa menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Masih ada waktu, silahkan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Sebelah sini dulu ya, Ibu. Setelah itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini Pak Ustadz, saya sempat mendengar, mungkin ibu-ibu di sini jemaah juga sempat mendengar bahwa seandainya di lingkungan kita ada yang berbuat zina atau maksiat,
apakah betul itu menghalangi doa kita diijabah 40 rumah dari kita, misalnya depan, kiri, belakang, samping. Itu Ustadz yang pengen saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya duluan sebelum Ibu bertanya itu. Kunaon gelas ieu mulai gede-gede teuing gitunya. Biar cukup. Ya. Saya belum pernah menemukan hadis tentang yang menjelaskan itu. Ya. Walaupun mungkin itu dimaknai, ya, diterjemahkan atau dimaknai. Yang jelas hadisnya menyatakan bahwa jika ada maksiat di satu tempat, itu ya, maka kita harus berusaha menghentikan maksiat itu. Walaupun kita bukan pejabat, kalau pejabat sudah pastilah, karena dia berwenang. Kalau yang bukan pejabat itu jadi tanggung jawab kita. Nah, ukurannya itu wilayah yang menjadi tanggung jawab kita semua ini adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jadi kalau ada tempat maksiat di situ, nah kita kena semua. Kalau kita tidak ada usaha untuk menghentikan. Ya apa itu zina, apakah orang-orang minum khamar, jualan khamar dan lain sebagainya. Harus ada usaha kita untuk menghentikan. Kalau tidak ya kita kena kacipratan dosanya. Karena yang namanya dosa itu dalam Islam itu bukan hanya pelaku. Makanya coba ibu bapak baca di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan diharamkan kamu berzina. Nggak ada. Diharamkan kamu minum khamar dan berjudi. Teu aya. Yang ada itu jangan dekati zina. Jauhi minum khamar dan judi. Maksudnya apa? Kenapa dengan kata jangan dekati? Kenapa tidak diharamkan zina? Kalau diharamkan zina berarti yang berdosa cuma si pezina. Sedangkan si naon dari ini teh nu ngurusna teh mucikari. Nah, ini hararese eta mucikari itu. Si mucikarina mah ada terus saya mah tidak pernah zina cenah. Dan manggeus nini di mana tanya si mucikarina teh. Saya mah can pernah zina cenah. Ngan saya mah nyadiakeun tempat bisi aya nu rek zina hese neangan tempat ku saya disadiakeun tempatna. Ayeuna tempat geus aya eueuh pasangan hese meunang ku saya disiapkeun pasanganana. Saya mah amit-amit nauzubillah min zalik tarajina. Malah si mucikari jangan-jangan setiap malam dosa dia lebih banyak daripada yang berzina. Si yang berzina ngan sakali dia sudah memberi jalan untuk sekian pasang orang untuk berzina. Maka kita berdosa itu di situ. Bahwa kita belum berhasil, itu urusan bukan, tapi harus ada usaha. Saya dulu pernah Bu waktu baru pindah ke tempat tinggal itu, waduh lingkungannya dulunya aduh. Nah saya dengar ada satu rumah yang disewa oleh para mahasiswi. Lumayan cukup berapa ratus meter ya, 400-500 meter lah dari rumah saya itu. Oh para mahasiswi wongkulinya teh. Kan saya sering ceramah pulang malam. Nah itu mahasiswi teh baralikna peuting ra. Kuliah di mana itu balik jam 11 kira itu. Lama-lama setelah saya dengar, betul mereka punya kartu mahasiswi, Pak. Tapi nggak ada mereka kuliah. Akhirnya udah saya lapor pada tempat, kepada kepolisian, hentikan ini. Nggak bisa, saya kudu ilu kacipratan dosa gitu.
Kalau dia mau berzina seperti itu, silakanlah cari daerah lain. Dia diusir di daerah lain. Ya wayahna kudu kaleuweung namun aya. Dileuweung atuh tah dinahna. Eta ge lamun teu diusir ku monyet deh. Misalnya gitu. Ya harusnya begitu sehingga akhirnya orang yang berbuat maksiat nggak punya tempat. Itu maksud Islam. Kemanapun dia akan ditolak kehadirannya. Silakan, bukan kami melarang kamu. Itu hak kamu mau berbuat maksiat bahkan berbuat kafir sekalipun. Itu hak kamu. Tapi jangan kami harus ikut kecipratan. Silakan cari tempat. Nah kalau semua orang muslim bersikap seperti itu, mau di mana dia berbuat maksiat? Nah itu maksud Islam. Bahwa kemungkinan doa juga jadi tidak dikabul kalau kita tidak melaksanakan kewajiban itu. Jadi bahwa kita belum berhasil, ya Allah lah maha bijaksana untuk. Tapi jangan sampai kita tidak ada usaha. Loh nggak bisa, saya sendiri kalau banyak bicara sorangan gitu. Ya makanya bermusyawarahlah. Lapor ke RT, lapor ke RW, lapor ke lurah. Kalau ada masjid, lapor ke DKM. Hayo kita musyawarahkan gimana menyelesaikan ini. Supaya jangan sampai ada tempat maksiat lagi di lingkungan kita. Nah itu, bersama-sama. Ya saya kira itu. Betul ini bagus dibuat besar ya, itu sayap-sayap. Bangga ada yang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan berikutnya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan mohon penjelasannya. Teman saya tuh punya usaha. Ya kebetulan usahanya tuh berkembang. Nah dia tuh kekurangan modal. Karena orang yang menggunakan jasa dia itu, maksudnya produk yang dihasilkan itu membayarnya tidak langsung cash. Nah dia kekurangan modal, terus mengajak saya untuk bergabung, katakanlah, ayo bantuin modal gitu. Nanti keuntungannya, kamu dapat keuntungan dari usaha saya ini. Nah besarnya keuntungan pun bukan saya yang menentukan, tapi beliau. Nah itu apakah termasuk riba atau gimana? Saya jadi agak mohon penjelasannya aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berusaha lalu membuat perjanjian atau perjanjian itu datang dari sepihak nggak apa-apa asal kita setujui gitu. Misalnya ini saya pinjam uang, saya punya usaha tapi saya perlu modal, saya dimodalan. Kalau nanti usaha saya itu berhasil, nah, maka kamu dapat misalnya 60% dari keuntungan, saya 40%. Tapi kalau seandainya usaha saya rugi, nah wayahna kita tanggung bersama kerugian itu. Itu memang itu yang diajarkan Islam. Jadi Islam bukannya mengharamkan kita memperoleh kelebihan. Yang diharamkan itu kezolimannya. Nih saya pinjamkan uang ya kepada kamu 10 juta, 100 juta. Saya nggak mau tahu, pokoknya dalam 1 bulan kamu harus kembalikan 110 juta. Tak eta yang tidak diinginkan oleh Islam itu. Bisa-bisa kita menzolimi orang gitu. Gitu ya. Yang diinginkan oleh Islam sistem musyarakah mudarobah itu ada perjanjian di mana keuntungan dinikmati bersama, kerugian ditanggung bersama. Jadi tidak ada unsur kezoliman. Jadi bukan tidak boleh ada keuntungan. Orang salah memahami bahwa setiap kelebihan itu pasti riba. Menurut saya enggak. Coba aja sekarang, ibu taruh uang di bank syariah. Ada enggak keuntungannya? Ya tetap ada kan? Tetap ada itu, tapi dengan sistem syariah gitu ya. Walaupun itu belum juga 100% syariah sebenarnya. Tapi sudah menuju lah, mudah-mudahan kita dorong supaya betul-betul akhirnya benar-benar syariah. Jadi dalam syariat Islam itu keuntungan dinikmati bersama, kezaliman wayahnya ditanggung bersama. Karena itu kalau dalam sistem Islam, misalnya kita minjam uang ke bank untuk usaha.
Maka si pihak bank itu dia akan membimbing dia si usaha ini, diawasi gitu kan, terus didampingi. Perlu modal lagi tambahan supaya apa? Jangan rugi dia. Sebab kalau rugi bank akan ikut rugi juga. Nah, itu hebatnya Islam itu. Hebatnya Islam itu jadi seseorang itu akan berusaha mendorong orang lain untuk bisa berhasil. Kenapa? Karena kalau dia berhasil dia juga ikut untung. Kalau dia rugi, dia juga akan ikut rugi gitu. Jadi kebersamaan itu. Bukannya terus injamkan duit, sare, pokoknya menang sakitu. Nah itu rentenir dan sebagainya, itu yang mencekik, itu yang riba yang diharamkan itu. Itu. Jadi buatlah perjanjian, andai kata untung berapa masing-masing dapat sesuai perjanjian. Kalau rugi bagaimana gitu. Misalnya kalau rugi, sudahlah ibu sebagai pemilik modal, wayahnya cuma kembali modal saja misalnya. Terserah, buat perjanjian, yang penting tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada pihak menzalimi yang lain gitu. Nah, itu saya kira. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan, boleh? Oh Bapak, Bapak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Pak Ustadz, harta waris. Itu dalam surat An-Nisa udah jelas di ayat 11 aturannya. Tapi yang mau saya tanyakan, gimana kalau harta itu hasil keringat suami istri? Pembagiannya gimana? Mohon saya penjelasannya. Terima kasih. Ya. Jadi gini, dalam Islam itu ya, dalam Islam itu ketika suami meninggal, istri mewarisi harta suami. Ketika istri meninggal, dalam An-Nisa itu kan jelas, suami mewarisi harta istri, kalau enggak setengah, seperempat. Kalau istri, kalau enggak seperempat, seperdelapan, kan itu. Artinya, suami istri itu kalau punya harta harus dipisah. Jadi ibu jangan segan-segan untuk memisah harta ibu dari harta suami. Misalnya ya sendal capit nusahaya. Hari sendal capit mah ulah lah, tekudu lah. Ya. Jadi harta harus dipisah. Supaya nanti ketika si suami meninggal, andai kata tidak ada anak laki-laki, kan saudara kandungnya itu atau saudara sebapanya akan jadi ahli waris. Jangan sampai harta istri terbawa, diwarisi kira oleh saudara dari almarhum suami. Begitu juga sebaliknya, kalau istri meninggal lalu tidak punya anak laki-laki, maka saudara dari istri kan akan dapat bagian. Jangan sampai harta suami terbawa, maka harus dibagi harta suami mana harta suami, mana harta istri. Jadi kalau sama-sama itu harta hasil penghasilan ya harus dihitung. Ini kira-kira rumah ini dibangun bersama-sama oleh suami dan istri. Nah kira-kira kalau tidak bisa rupiah per rupiahnya, dikira-kiralah secara garis besar. Kira-kira suami berapa sahamnya? 60%. Ya sudah hitung 60%. Istri 40%. Jadi ketika suami meninggal, maka harta warisan itu bukan si rumah itu. Tapi 60% dari nilai rumah itu harta suami. Jadi ketika nanti rumah itu dijual, istri mengambil dulu yang 40%, itu hak milik dia. Baru nanti dari 60% itu si istri mewarisi harta suaminya, entah seperempat atau seperdelapan. Harus dipisah. Harus dipisah, itu harta suami dan harta istri. Sangat mungkin harta suami lebih besar dari harta suami, harta istri lebih besar dari harta suami. Harta ibu lebih besar dari harta suami. Iya, wah, iya, hebat itu. Ya. Jadi harta istri itu yang mana? Harta istri itu yang mana? Kan bisa saja mungkin begini, istri waktu menikah sudah membawa harta warisan dari orang tuanya. Lalu kemudian nambah lagi mahar dari suami. Lalu kalau si istri kemudian bekerja, ya penghasilan istri semua milik istri. Suami terusnya memberi nafkah. Istri kan harta istri tidak ada hak suami.
Jadi ketika nanti istri meninggal, nah ini hartanya itu akan diwarisi oleh suami dan anak-anaknya. Kalau tidak ada anak laki-laki, saudaranya bahkan. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya ikut mewarisi. Nah jangan sampai harta suami ke bawah. Sebaliknya seperti itu. Ya itu. Jadi yang benar pisahkan harta suami dan istri. Supaya jangan sampai termakan yang bukan harta waris. Ya itu bukan gono gini kalau itu memang harta istri. Ini yang gono gini mah istri jauh-jauh menang setengahnya gitu. Di mana itu hanya karena semua harta yang diperoleh oleh suami selama pernikahan jadi harta bersama. Di mana aturannya? Nah itu hukum adat itu, bukan dalam hukum Islam. Sementara itu dulu ya. Ya. Boleh Ustadz, mau langsung ditutup dengan doa? Dipersilahkan. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam wa lakas syukru kama 'allamtana al hikmata wal Qur'an. Lakal hamdu katsira wa lakas syukru katsira faj'alna minasy syakirin li ni'matika ya Rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin wa indan ni'ma minas syakirin wa indal jazaa'i minal faizin. Allahumma ja'alil qubura ba'dal firaq min hazihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqqul mubin ud'uni astajib lakum. Allahumma inna hadhihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.